Transformasi digital bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan strategis dalam penyelenggaraan layanan publik dan pendidikan tinggi. Sebagai Cyber Islamic University pertama di Indonesia, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memikul tanggung jawab untuk menghadirkan layanan digital yang inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas. Hak atas informasi publik dijamin oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008. Di saat yang sama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mewajibkan penyelenggara layanan publik menghadirkan aksesibilitas digital. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar website perguruan tinggi di Indonesia masih belum memenuhi standar WCAG, terutama bagi pengguna disabilitas. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan hambatan penyandang disabilitas dalam mengakses website PPID UINSSC, serta mengembangkan rancangan website yang aksesibel dan sesuai standar Web Content Accessibility Guidelines, WCAG. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development dengan model ADDIE. Pengumpulan data dilakukan melalui FGD yang melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Dari unsur internal, FGD dihadiri oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri LP2M, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pustikom, Dekan Fakultas, pengelola website fakultas, serta mahasiswa penyandang disabilitas. Sementara itu, dari unsur eksternal, FGD melibatkan kepala sekolah dan guru SLB, serta organisasi difabel seperti FKDC dan Gerkatin. Uji coba dilakukan melalui expert review oleh Sigap Indonesia serta uji pengguna yang melibatkan difabel dan non-difabel. Selain itu, kami juga melaksanakan survei kuantitatif terhadap 7 pengguna, meliputi pengguna netra, tuli, motorik, dan non-difabel, untuk menilai tingkat kepraktisan prototipe website yang dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna netra mengalami hambatan paling berat. Struktur heading tidak semantik, tidak adanya alt teks pada gambar, serta navigasi keyboard yang tidak linear membuat screen reader sulit membaca konten dengan benar. Pengguna tuli menilai website relatif stabil, namun tetap membutuhkan subtitle yang konsisten serta bahasa syarat Indonesia, Bisindo. Sementara itu, pengguna motorik tidak menemukan hambatan signifikan, dan kelompok lain menekankan perlunya halaman khusus layanan dan program mahasiswa difabel sebagai fitur afirmatif. Berdasarkan temuan tersebut, kami mengembangkan prototipe website PPID dengan mengadopsi prinsip universal design. Strategi implementasi aksesibilitas dilakukan melalui integrasi modul, aksesibilitas cerdas, Smart Accessibility Widget, yang menyediakan pengaturan manual dan profil aksesibilitas terintegrasi. Fitur ini memungkinkan pengguna memilih mode pastel, preset, yang secara otomatis menyesuaikan seluruh elemen situs web agar sesuai dengan hambatan spesifik yang mereka miliki. Selain itu dilakukan perbaikan struktur heading, penambahan area landmarks, dan penguatan navigasi keyboard. Meski demikian, sejumlah kebutuhan belum dapat terpenuhi karena membutuhkan kolaborasi lintas unit, seperti penyediaan alt teks komprehensif, audio description, video bahasa isyarat Indonesia, Bisindo, untuk teman tuli, serta halaman, layanan difabel UINSSC. Sebagai tahap implementasi, tim melaksanakan sosialisasi website aksesibel dan pelatihan video captioning bagi para pengelola website fakultas dan unit di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kegiatan digelar daring dengan menghadirkan narasumber dari Subdirektorat Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Pelatihan captioning menjadi salah satu fokus utama karena pengguna tuli sangat bergantung pada informasi teks dalam memahami konten audiovisual yang merupakan salah satu temuan penelitian. Melalui kegiatan ini, kapasitas internal kampus diperkuat untuk memastikan kanal informasi UINSSC semakin aksesibel dan inklusif. Survei kepraktisan prototipe menunjukkan hasil rata-rata 79,8%. Website dinilai sangat baik bagi pengguna motorik dan non-difabel. Namun masih perlu peningkatan signifikan untuk pengguna netra dan tuli. Temuan ini menegaskan bahwa hambatan utama bukan berasal dari pengguna, melainkan desain sistem yang belum sepenuhnya inklusif. Setelah struktur HTML, navigasi, dan elemen aksesibilitas dioptimalisasi, akses menjadi lebih setara. Dalam perspektif komunikasi publik, versi awal website belum efektif menyampaikan pesan karena saluran tidak aksesibel. Perbaikan pada prototipe 2025 membuat fungsi saluran meningkat,
meski penyempurnaan konten afirmatif dan multimedia masih diperlukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas digital merupakan prasyarat utama terwujudnya kampus siber yang inklusif. Prototipe PPID yang dikembangkan telah memenuhi sebagian besar prinsip WCAG, namun masih memerlukan penguatan fitur sensorik bagi pengguna netra dan tuli. Pengembangan lanjutan perlu dilakukan secara kolaboratif antara Pustikom, akademik, admisi, humas, PSGAD, dan unit lain untuk memastikan bahwa layanan informasi publik benar-benar setara bagi semua sivitas akademika. Penelitian ini merekomendasikan 4 langkah strategis. Pertama, melanjutkan revisi prototipe sesuai traceability matrix. Kedua, memperkuat kolaborasi lintas unit. Ketiga, mengembangkan halaman, layanan difabel UINSSC. Keempat, menetapkan SOP aksesibilitas digital sebagai standar institusi. Demikian dokumentasi penelitian ini. Semoga hasilnya dapat menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan layanan digital yang lebih inklusif di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.